Anda boikot apa? Gue mau nanya, produk Israel apa sih yang ada di Indonesia? McD. Israel? Oh, enggak sih ya. Amerika ya. Amerika bantu mana? Israel. Bantu Israel. Katanya begitu. Ya boikot ya produk Amerika. Jangan lu pakai nih, Mike. Ini mereka nonton di mana? YouTube, jangan pakai YouTube. Nggak bisa. Pola berpikirnya nggak seperti itu. Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan. Apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita dengan melimpah-limpah. Pada hari ini, saudara, saya membagikan bagi kita video cuplikan bagaimana ada seorang tokoh, yaitu seperti Deddy Corbuzier dan juga para netizen lainnya. Bagaimana mereka marah ketika MUI mengeluarkan statement untuk memboikot produk Israel, dan kita tahu Israel dibantu oleh Amerika, dan tentunya kalaulah kita mau memboikot punya Amerika juga, maka YouTube dan juga mikrofon yang ada saat ini jangan kita pakai lagi. Oleh karena itu, kita simak cuplikan berikut ini. Boikot produk Israel, teman-teman sekalian, ini masih trending, masih viral di berbagai macam media yang ada di Indonesia. Nah, kali ini teman-teman sekalian, kalian melihat tadi dan mendengar apa disampaikan oleh Om Deddy Corbuzier bahwa apa yang mau diboikot gitu, mau boikot produk Amerika atau mungkin MC Donald ya. Yang rugi di situ seperti yang kita bahas di video sebelumnya bukan Israel. Yang rugi justru orang Indonesia sendiri, karyawannya. Ada 4.000 karyawan orang Indonesia. Kalau diboikot itu, mereka harus kehilangan pekerjaan dan mereka tentu saja susah untuk menghidupi diri mereka sendiri, istri dan anak-anak mereka. Nah, oleh karena itu ini sesuatu hal yang sangat-sangat merugikan kita jika kita memboikot produk-produk daripada Israel. Teman-teman sekalian, saya setuju dengan Om Deddy Corbuzier bahwa kita tidak perlu memboikot, bukan itu caranya, kata Om Deddy Corbuzier. Dan memang harus begitu teman-teman sekalian, harus tegas gitu ya. Apalagi ya misalnya memboikot setengah-setengah ya, seperti YouTube gitu ya, internet itu tidak diboikot gitu, HP tidak diboikot. Padahal itu sangat besar ya dukungan kepada Israel. Kan tujuannya memboikot kan supaya bangkrut Israel ya. Sumber keuangan Israel dari perusahaan mereka itu kan tidak ada lagi gitu. Nah, tapi dengan Anda menjadi kreator YouTube, kreator TikTok, kreator Instagram, internet dan lain sebagainya, semuanya itu ya, adalah dukungan kepada orang-orang Yahudi. Nah, jadi untuk memboikot produk Yahudi ini saya pikir harus dipikirkan 1000 kali dulu. Nah, teman-teman sekalian, bukan hanya pikiran saya ini, tapi juga ada beberapa orang yang di video yang akan saya kira kita akan dengarkan dan kita lihat bersama. Mereka berikan dampak negatif ya terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk memboikot produk Yahudi bahkan Amerika Serikat. Oleh karenanya kita langsung saja simak video mereka berikut ini. Yang secara nyata mendukung agresi Israel, hukumnya haram. Menetapkan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 83 tahun 2023. Dan nggak nolong juga, Anda boikot tuh nggak nolong. Apa misalnya Starbucks? Anda boikot apa? Gue mau nanya, produk Israel apa sih yang ada di Indonesia? McD. Israel? Oh, enggak sih ya. Amerika ya. Amerika bantu mana? Israel. Bantu Israel. Katanya begitu. Ya boikot ya produk Amerika. Jangan lu pakai nih, Mike. Ini mereka nonton di mana? YouTube, jangan pakai YouTube. Nggak bisa. Pola berpikirnya nggak seperti itu. Boikot Starbucks, boikot McD, mereka adalah produk-produk Yahudi. Jangan panik, melek bisnis bersama panik. Nah teman-teman, sekarang lagi viral banget di mana-mana boikot produk Yahudi. Yes, karena ada perang ya teman-teman ya. Israel sama Palestina sekarang berdampak ke efek-efek dari brand Yahudi tersebut. Nah teman-teman, yang kita mau bahas di sini, ngaruh nggak sih boikot itu? Boykot adalah ajakan untuk tidak membeli barang oleh kelompok tertentu, teman-teman. Sebenarnya ngaruh nggak, efek nggak di marketing ini, teman-teman? Ngefek, tapi hanya sifatnya sementara, guys. Jadi brand-brand yang diboykot oleh golongan tertentu ini sifatnya hanya sementara. Jadi dampak luasnya nggak ada, dampak panjangnya nggak ada, teman-teman. Kenapa? Karena sifatnya rata-rata adalah emosional. Meskipun brand-brand Yahudi ini seperti McD di Indonesia udah lakuin official statement, teman-teman. Kalian bisa baca di sini ya. Mereka udah bilang mereka nggak ada hubungannya, dimiliki oleh 100% orang Indonesia. Tapi kalian sendiri, yang gue mau tanya di sini, kalian yang nonton, kalian setuju nggak sih boykot brand-brand Yahudi? Coba tulis di komen.
Nah, sebelum kalian jawab, kalian pikir satu hal. Kalau mau boykot, kenapa nggak sekalian sama sosmed-sosmednya? Karena kita jangan lupa loh teman-teman, hampir sosmed-sosmed besar hari ini adalah punya Yahudi juga loh. So, jangan lupa follow akun gua, karena akun gua fokus edukasi bisnis khusus untuk pemula. Mengenai fatwa MUI tentang boikot produk-produk Israel. Ini video dari Syekh Ali Jum'ah yang pernah ditanya mengenai pandangannya tentang boikot. Misalnya boikot McDonald's. Menurut beliau nggak setuju kalau boikotnya itu secara personal. Bagusnya katanya boikotnya itu melalui pemerintah, negara. Karena kalau secara personal itu tidak terlalu berdampak. Apalagi yang bekerja di McDonald's itu ya orang-orang Indonesia juga, misalnya di Indonesia. Ya kasihan saudara-saudara kita. Kalau diboikot pasti akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka, pekerjaan mereka ya. Jadi Syekh Ali Jum'ah kurang setuju tentang boikot produk Yahudi. Sorry, ya nggak mungkin, gue nggak mau lah. Gitu. Lah gue bekerja dengan produk Yahudi, keturunan Yahudi. Yang simpel aja Excel, Microsoft Office, itu kan Yahudi ya. Gue nggak bisa kerja tanpa itu. Belum software aplikasi yang canggih. Jadi gue nyari seperti Google Earth dan sebagainya. Ya nggak mungkin gue boikot produk-produk keturunan Yahudi. Gue tetap pakai produk-produk keturunan Yahudi. Karena dengan menggunakan produk-produk keturunan Yahudi, hidup gue menjadi mudah, menjadi gampang cari rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bambang Nugroho. Mohon izin di sini saya ingin menanyakan kepada pihak Majelis Ulama Indonesia terkait Fatwa nomor 83 tahun 2023. Bagaimana tanggapan Bapak atau bagaimana solusi dari pihak Majelis Ulama Indonesia terkait umat Islam ataupun warga negara Indonesia lainnya yang bekerja di bawah naungan perusahaan atas produk-produk tersebut? Apakah kami harus resign dari perusahaan tersebut? Karena yang saya tahu, kami mencari nafkah atas dasar ingin menghidupi diri kami sendiri maupun keluarga kami. Dan saya pun di sini, saya pribadi khawatir kita semua bersemangat atau berbondong-bondong meningkatkan nilai agama, tapi kita lupa harusnya kita melihat manusia hanyalah sebagai manusia, selayaknya manusia yang butuh uang, butuh nafkah untuk menghidupi dirinya sendiri maupun keluarganya. Demikian pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada pihak Majelis Ulama Indonesia. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Mohon maaf apabila pertanyaan ini tidak pantas keluar dari mulut seorang warga negara Indonesia biasa seperti saya. Terima kasih atas kesempatan, perhatian, dan bantuannya. Saya harap pihak Majelis Ulama Indonesia mampu memberikan solusi terkait pertanyaan saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sepakat fatwa dalam rangka mendukung Palestina memang penting dan wajib. Tapi ingat, juga mesti tepat sasaran, harus efektif. Jangan sampai fatwa ini malah menimbulkan masalah baru yang dirugikan kan masyarakat kita sendiri. Padahal salah satu fungsi dan peran MUI adalah riayah wal khidmah lil ummah, menjaga dan melayani umat masyarakat. Jangan sampai ibarat pepatah, gajah di depan mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat dengan jelas. Jangan sampai seperti ini. Kata Syekh Ali Jum'ah tadi, atifian. Memang semangat perlu, tapi jangan modal semangat doang, harus efektif. Saya ingat dulu, semangat 212, bikin minimarket tandingan untuk melawan hegemoni Alfamart, Indomaret, dan kawan-kawan. Tapi pada akhirnya tokonya bangkrut, tutup. Bahkan banyak yang menimbulkan masalah. Karena mungkin semangatnya besar, tapi kurang dalam manajemen pengelolaan. Idealnya bagaimana? Jangan hanya mengkritik Ustaz. Menurut saya, MUI seyogyanya berkoordinasi dengan ulil amri, dengan pemerintah. Jangan jalan sendiri-sendiri. Karena kalau jalan sendirian, fatwa MUI ini hanya akan mengundang boikot-boikot personal. Misalnya, MUI bersama pemerintah sepakat memboikot suatu produk misalnya, dan bersama-sama menanggung segala konsekuensi yang terjadi. Kalau perusahaannya misalnya memboikot, tentu ada karyawan yang jadi korban. Dirumahkan misalnya. Maka karyawan yang dirumahkan ini ditanggung oleh pemerintah dan MUI. Ambil dananya dari mana? Bisa dari Basnas misalnya. Itu cara yang menurut saya win-win solution. Atau ada juga boikot yang ideal. Boikot dengan produksi barang alternatif yang sama atau bahkan lebih baik dari produk-produk mereka. Ini tidak perlu fatwa. Biarkan masyarakat yang memilih. Tentu masyarakat akan memilih
yang lebih bagus kualitasnya, yang lebih baik dari produk-produk mereka. Nah, saya kira itu boykot yang lebih cerdas. Tapi ini saya kira jangka panjangnya, tapi insya Allah kita harus bisa untuk membuat produk-produk yang sama atau bahkan lebih baik dari produk-produk dari mereka. Saudara-saudara, itulah dia video cuplikan. Baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Saudara, ketika kita melihat video cuplikan ini, sungguh sangat geger apabila kita memboikot produk Israel. Ya, kita tidak boleh memboikot hanya sedikit dari produk Israel. Kalau kita memboikot, ya kita harus memboikot semuanya. Termasuk itu seperti YouTube, jangan pakai lagi. Seperti mikrofon, jangan pakai lagi. Ya. Karena kita tahu, kita khususnya bangsa Indonesia, kita ini saling berdampingan dan kita butuh ya lowongan pekerjaan lewat produk-produk Israel dan juga Inggris, ya saudara-saudara ya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai rakyat Indonesia, mari kita seperti yang dikatakan oleh Deddy Corbuzier tadi, berpikir luas. Jangan kita berpikir sangat dangkal ya, karena ini bisa merugikan banyak orang. Ya, khususnya kita Indonesia, ya tentunya akan banyak orang-orang yang akan kehilangan pekerjaan. Mereka tidak bisa lagi menghidupi anak-anak mereka, istri mereka, keluarga mereka, karena kehilangan pekerjaan akibat kebodohan seseorang yang mau memboikot produk Israel, yang mana kita tahu banyak warga Indonesia yang ambil bagian dalam pekerjaan tersebut. Itu sebabnya kita bangsa Indonesia, dimanapun kita berada saat ini, mari kita bijak dalam menjalani hidup ini. Jangan kita pro tentang sesuatu yang tidak membawakan kebaikan, membawakan damai, membawakan sukacita, bahkan tidak membawakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita berdampak bagi banyak orang. Lewat kehidupan kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat tingkah laku kita, kita bermanfaat bagi orang lain, bukan justru merugikan orang lain. Kiranya lewat video ini kita mendapatkan sesuatu hikmat dan pengertian. Tuhan memberkati. Shalom.